Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Cilacap mau bertanya, bagaimana hukumnya melipat lembaran mushaf Al-Quran? Dan apa hukumnya mencium Al-Quran setelah kita baca? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Lalu bagaimana pendapat Buya? Jangan tanya pendapat kami tidak punya pendapat. Kami ngikut ulama-ulama dari buku yang kita baca. Adapun masalah melipat Al-Quran, ini merusak mushaf. Bahkan saja Al-Quran kitab. Kalau Anda ingin punya Quran, kasih tanda. Apakah tanda tempelan semacam ini? Atau potongan atau pita. Jadi jangan membiasakan melipat termasuk kitab. Karena melipat ini nanti akan terulang-ulang, akhirnya bisa terpotong, merusak huruf dan sebagainya. Kurang menghargai kitab. Kurang menghargai Al-Quran. Maka upayakan agar tidak melipat Al-Quran. Ini sisi adab, sisi tata krama. Selagi tidak merusak, tidak haram, tapi yang jelas kurang adab. Baik, kemudian masalah mencium adalah tidak ada larangan di sini. Akan tapi jika ada orang mencium adalah dalam irama ta'zim, mengagungkan, adalah sah-sah saja. Karena isyaratnya adalah mengagungkan kalamullah. Jadi tidak ada riwayat pelarangan sama sekali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah diharamkan, sama sekali tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak. Jadi Anda boleh menciumnya. Apalagi jika dalam menciumnya Anda ada makna ta'zim, mungkin karena Anda telah meletakkan di tempat yang salah, kemudian Anda agungkan. Itu kan bentuk pengagungan saja. Dan Al-Quran perlu diagungkan karena kalamullah, perlu dimuliakan. Bahkan tempatnya pun perlu ditinggikan. Bahkan kalau kita nyusun kitab dengan kitab, maka Al-Quran adalah paling tinggi. Jadi enggak ada tentang mencium Al-Quran, tidak ada larangan. Dan itu adalah, bahkan para salaf melakukan mencium Al-Quran, mencium mushaf itu ada. Jadi mencium mushaf wajar, mencium. Bukan suatu, artinya tidak ada larangan dalam hal ini. Selagi tidak ada larangan, tidak boleh dikatakan itu haram, apalagi dikatakan itu bid'ah. Wajar, itu adalah karena kalamullah, boleh dimuliakan. Dimuliakan kalamullah. Bahkan menempatkannya pun, cara membawanya pun kita harus dengan hormat. Tidak boleh dalam keadaan kita punya hadas dan seterusnya. Termasuk mencium adalah diperkenankan. Tentunya catatannya adalah yang mencium Al-Quran adalah orang yang boleh menyentuhnya. Anda dalam keadaan suci, punya wudhu. Kalau Anda yang tidak boleh menyentuh, ya jangan mencium dong. Anda kecuali darurat, menyentuh Al-Quran dalam keadaan darurat. Dan juga menciumnya dalam keadaan darurat. Misalnya apa? Anda di sebuah perjalanan, banyak orang berlalu lalang, ada mushaf jatuh. Kalau Anda biarkan keinjak sama orang, Anda dalam keadaan haid, wanita haid, Anda nggak punya wudhu, ambil, simpan, muliakan agar tidak diinjak orang. Boleh. Jadi memegangnya ini adalah darurat. Bahkan ini menolong agar Quran tidak diinjak-injak. Setelah itu, setelah Anda terbebas di tempat yang aman, langsung Anda letakkan. Anda berwudhu setelah itu. Kalau tidak bisa, selagi Anda masih mungkin haid, wudhu nggak bisa, maka tetap dibawa, diamankan. Nanti sampai di rumah disimpan. Seperti itu. Dan dimaafkan karena kasusnya kasus darurat. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini disusun oleh As-Suyuti, salah satu ulama ahlu sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, yang dicetak pada tahun 2008 Masehi, pada halaman 543 sampai 544. As-Suyuti berkata, yustahabbu taqbilul mushaf lianna Ikrimah bin Abi Jahal kana yaf'aluhu bil qiyas ala taqbilil hajar, yaitu hajar aswad. Zakarahu ba'duhum wa li'annahu hadiyatan minallahi ta'ala fasuri'a taqbiluhu kama yustahabbu taqbilul waladis sagir. Sekarang mari kita lihat fatwa ulama lain di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid ke-13. Kitab ini diterbitkan oleh Wizaratul Awqaf Wasyu'un Al-Islamiyah, Kementerian Wakaf dan urusan-urusan Islam di Kuwait.
Cetakan kedua pada tahun 1988 Masehi. Pada halaman 133 disebutkan di sini dzakara al-Hanafiyah, madhhab al-Hanafi, wa huwa al-masyhur indal Hanabilah jawaz taqbilil mushaf takriman lahu, wa huwa al-madhhab indal Hanabilah. Wa ruwiya an Ahmad istihbabuhu lima ruwiya an Umar annahu kana ya'khudhu al-mushafa kulla ghadatin wa yuqabbiluhu, sampai pada kalimat wa kana Utsman yuqabbilul mushafa wa yamsahuhu ala wajhihi. Sekarang mari kita lihat pernyataan yang lain di dalam kitab Hawashi Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Kitab ini disusun oleh Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Matba'ah Mustafa Muhammad pada halaman 155. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, qala al-Bujairimi wastadalla as-Subki ala jawazi taqbilil mushaf bil qiyas ala taqbilil hajaril aswad wa yadil alim was-salih wal walid idh minal ma'lum annahu, yaitu Al-Quran, afdol minhum, lebih afdol, lebih utama daripada hajar aswad, tangan seorang alim dan soleh, juga tangan orang tua. Inilah dalil akan kesunnahan mencium Al-Quran yang dinyatakan oleh para ulama di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, juga Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.